Lu lihat nggak barusan apa yang gua lihat, Nil? Dengan rasa ketakutan akhirnya kami pun lari terbirit-birit. Saya langsung menegur Mas Dwi. Mas, lu ngapain sih bakar-bakar terasi segala? Apa iya gara-gara ini penghuni di sini jadi merasa terganggu, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam, dimanapun Anda berada. Semoga Sobat MM semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Dan kembali lagi berjumpa dengan saya di sini, Yodi, yang akan mengawal sebuah kisah yang horor dan mencekam tentunya. Cerita kali ini kita akan mengisahkan sebuah cerita yang dikirimkan oleh salah satu sahabat MM yang sudah mengirimkan ceritanya via email. Dan ceritanya ini sangat seru dan horor. Nah, seperti apa ceritanya? Nanti kita akan lihat bagaimana kisah yang sangat mencekam ini. Namun sebelumnya jangan lupa Sobat MM sekalian untuk selalu menekan tombol subscribe, mendukung channel ini, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Oh ya, nanti jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman sekalian yang mungkin juga suka dengan cerita-cerita yang horor dan mencekam lainnya. Bagaimana kisahnya? Kita langsung ke cerita berikut ini. Baik, terima kasih buat Mas Daniel di Grobogan, Jawa Tengah, yang sudah mengirimkan cerita ini via email ke kami. Perkenalkan, nama saya Daniel Sadega. Dan saya berdomisili di Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Cerita ini dimulai waktu itu pada tahun 2013, tepatnya sehabis Lebaran, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Dan pada saat itu, saya diajak untuk ikut bekerja dengan om saya. Karena pada saat itu saya sudah lulus sekolah di salah satu SMA di Kota Solo. Dan nama om saya sebut saja Om Bagas. Om Bagas ini bekerja pada perusahaan distributor besi baja di Kota Bogor, yaitu di Jawa Barat sebagai supir. Om Bagas sendiri waktu kecil sering ikut ibu karena orang tuanya yang bekerja di ibu kota Jakarta. Pada hari Sabtu sore pukul 15.00 atau pukul 3 sore, saya dan Om Bagas berangkat menuju ke terminal bus di Kota Purwodadi. Setelah lama kami menunggu, akhirnya bus pun datang juga. Dan akhirnya kami pun berangkat ke Kota Bogor. Singkat cerita, kami sudah sampai di Terminal Cilengsi, Kabupaten Bogor, itu kurang lebih pukul 2.30 dini hari. Kami pun naik ojek untuk menuju ke gudang tempat om saya bekerja. Dan sampai di gudang, waktu itu pukul 3 dini hari. Di gudang itu sudah disambut dengan kedua teman seperjuangannya om, yang bernama Mas Dwi dari Cirebon dan Mas Andi dari Yogyakarta. Lalu kami selanjutnya menuju mes untuk terus beristirahat. Sedikit gambaran mengenai gudang tersebut. Nah, gudang ini mempunyai fasilitas 2 mes untuk karyawan. 1 mes khusus untuk orang-orang kantor dan 1 mes lagi khusus untuk orang-orang gudang. Di sebelah pojok kiri itu terdapat toren atau wadah air, dan di bawah toren tersebut itu terdapat sebuah sumur tua yang di sebelahnya itu ada kandang anjing beserta isinya. Anjing ini adalah peliharaan milik bos gudang tersebut. Singkat cerita, tibalah di hari Senin, saya dipanggil oleh bos untuk interview. Setelah melewati beberapa pertanyaan dan akhirnya saya diberikan kesempatan untuk bekerja di situ. Saya mendapatkan training kurang lebih 2 bulan. Nah, kemudian hari pertama bekerja, saya sudah mengalami hal yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya waktu itu mendengar ada suara anak kecil dan ada suara wanita cekikikan di atas mes kantor. Karena saya masih tergolong baru di tempat kerja tersebut,
Saya merasa tidak enak jika langsung saya harus bercerita kepada Om Bagas tentang pengalaman aneh yang terjadi kepada saya. Takutnya nanti saya malah diejek penakut oleh para pekerja lainnya. Saya selalu berusaha untuk menguatkan mental saya untuk tetap bekerja di situ. Beberapa bulan kemudian, hal aneh-aneh seperti suara cekikikan dan suara anak kecil misterius itu pun menjadi hal yang biasa akhirnya bagi saya. Dan pada saat memasuki akhir tahun, tibalah libur panjang yang terjadi pada tanggal 27 Desember hingga 3 Januari. Karyawan pulang ke kampung halaman mereka, termasuk Om Bagas. Dan saya disuruh untuk jaga gudang bersama Mas Dwi. Sebenarnya jujur saya ingin pulang juga, tapi apa daya kalau bos sendiri yang minta saya, dan saya tidak bisa mengelak karena tidak enak. Lalu saya diberi uang beberapa ratus ribu sebagai tambahan karena menjaga gudang tersebut, yang mana keperluannya itu uang tersebut adalah untuk membeli kebutuhan selama menjaga gudang bersama Mas Dwi. Yang kami lakukan dengan uang beberapa ratus ribu itu pun adalah untuk membeli 1 dus mie instan dengan berbagai rasa, 5 kg beras, 3 kilo telur. Entah kenapa, justru Mas Dwi membeli 1 bungkus terasi. Pikiran saya tertuju pada satu hal, yaitu sambal terasi. Saya berpikir untuk apa Mas Dwi membeli sambal terasi sebanyak itu. Kami pun pulang ke kantor dan menyimpan hasil belanjaan kami di atas meja, di samping tempat saya bekerja. Dan Mas Dwi pun naik ke atas untuk bersih-bersih lalu mandi. Pada waktu itu jam menunjukkan kurang lebih pukul 3:30 sore. Suasana kantor sangat sepi karena banyak karyawan yang justru pulang kampung dan hanya tinggal kami berdua saja yang ada di gudang. Ngopi enak nih, hati kecil saya berbisik, dan saya pun langsung menyeduh kopi dan menyalakan sebatang rokok sambil memainkan handphone. Beberapa saat kemudian terdengar langkah kaki dari Mas Dwi yang turun dari atas. Lalu bertanya kepada saya, "Nil, mana terasinya tadi?" "Itu Mas, di dalam plastik hitam." "Mau masak apa Mas?" tanya saya. Tapi aneh, Mas Dwi ini tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Mas Dwi malah balik tanya kepada saya, "Mana korekmu Nil?" Ya akhirnya sambil bermalas-malasan saya menyodorkan korek saya ke Mas Dwi. Dan Mas Dwi berlalu pergi berjalan ke atas kembali. Setelah beberapa saat kemudian terciumlah bau yang sangat tidak enak. Baunya itu seperti bau kulit terbakar. Namun saya tidak menghiraukan hal itu. Sambil melamun, saya dikagetkan Mas Dwi dari belakang. Bah! Dia mengagetkan saya sambil tertawa. Dan dia bilang, "Gak usah ngelamun Nil, ntar malah kesambet, repot lagi." Saya pun tidak merespon hal itu, dan saya nanya ke Mas Dwi, "Mas, lagi ngapain di atas tadi? Kok ada bau kebakar gitu sih?" Dia berjalan mengambil gelas, dan berjalan ke pojokan untuk mengambil air di dispenser. Lalu dia menjawab, "Iseng aja Nil, cuman bakar terasi aja kok." Mas Dwi berlalu berjalan menuju tempat duduk. Dan belum sampai Mas Dwi ini sampai ke tempat duduk, hal goib yang di luar nalar itu terjadi. Dus yang saya taruh di atas meja itu tadi, itu bergeser dengan sendirinya. Dari kanan ke kiri, sret. Tidak ada yang menggerakkan. Hal ini membuat kami pun terkejut. Mas Dwi saat itu sedang minum dari gelas yang diisi, dan sampai-sampai membuat Mas Dwi tersedak hingga menyemburkan air dari mulutnya. Seketika itu juga suasana menjadi hening, dan tiba-tiba saya merasa merinding. Muncul rasa ketakutan. Setelah sekian lama kita terdiam,
Mas Dwi bertanya kepada saya sambil terbata-bata, "Lu lihat gak barusan apa yang gua lihat, Neil?" Saya tidak bisa menjawab, saya hanya bisa menganggukkan kepala sambil kebingungan. Dengan rasa ketakutan akhirnya kami pun lari terbirit-birit, dan bau menyengat terasi itu yang dibakar itu sangat tercium. Dan hampir saya muntah. Saya langsung menegur Mas Dwi, "Mas, lu ngapain sih bakar-bakar terasi segala? Apa iya gara-gara ini penghuni di sini jadi merasa terganggu, Mas? Ada-ada aja kamu, Mas." Suasana menjadi tidak enak saat itu. Sambil saya merasa merinding, rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Dan Mas Dwi malah dia tidak merespon pertanyaan saya, dan langsung mematikan api yang membakar terasi itu dengan diguyur pakai air. Mas Dwi langsung masuk kamar. Tidak lama kemudian terdengar suara azan maghrib berkumandang. Setelah kejadian itu, tidak ada gangguan lagi. Beberapa hari kemudian, tepat di malam Jumat, mulai saya mengalami hal yang sampai saat ini belum bisa saya lupakan. Malam itu, saya dan Mas Dwi bermain game di PS. Kebetulan memang ada PS2 di mes itu. Dan jam waktu itu menunjukkan pukul 1.30 malam atau setengah 2 dini hari. Mungkin karena didorong rasa ngantuk, Mas Dwi pamit mau tidur duluan. Lalu dia berjalan menuju kamar mesnya. Sobat MM sekalian, dan sialnya, saya sama sekali tidak merasakan ngantuk malam itu. Suasana yang hening kadang membuat kita takut dan bulu kuduk saya pun berdiri. Lalu saya melanjutkan lagi untuk bermain game di PS2. Tepat jam 2 malam, saya kembali mencium aroma bau yang sangat menyengat seperti bau terasi yang dibakar. Dan saya baru tahu setelah kejadian itu, mitosnya konon kalau ada orang dengan sengaja membakar terasi, ini katanya bisa mengundang makhluk halus datang. Dengan perasaan gelisah, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Suara jelas langkah kaki dari bawah itu menaiki tangga ke atas. Duk, 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 duk. Dan alangkah terkejutnya saya melihat Mas Dwi yang berjalan dari bawah ke atas. Lalu dalam hati saya berkata, kok aneh, Mas Dwi bisa jalan dari bawah ke sini. Padahal dari tadi dia bersama saya dan dia pamit naik ke atas ke kamarnya. Terus dia kapan ke bawahnya? Lalu saya tanya, "Loh Mas, kok dari bawah? Habis ngapain?" Nah, di sini hal aneh terjadi kembali. Anehnya kenapa? Karena seolah-olah Mas Dwi ini tidak mendengar dan tidak menghiraukan apa yang saya tanyakan kepadanya. Lalu dia berjalan menuju kamar. Tapi anehnya lagi, Sobat MM, dia berjalan itu diiringi ekspresi muka yang datar dan polos. Itu layaknya orang yang terkena hipnotis. Jadi tidak ada ekspresi. Dengan perasaan gelisah, saya pun langsung menekan tombol power off untuk mematikan PS2 tersebut dan memutuskan untuk pergi tidur. Disinilah hal di luar nalar dan mistis serta goib itu terjadi tepat di depan mata saya. Ketika saat saya mau memutuskan untuk pergi tidur dan saya membalikkan badan saya dibuat kaget dengan apa yang saya lihat. Saya waktu itu melihat sosok seorang laki-laki dengan wajah yang hancur mukanya, berdarah-darah, dengan matanya yang hampir keluar, dan lehernya itu sobek seperti ada benda tajam yang menggores, serta mengucurkan darah segar banyak sekali. Tiba-tiba karena ketakutan saya merasa lemas
Dan saya mual banget melihat sosok itu. Bayangkan saja, tidak mungkin itu manusia normal. Dengan luka separah itu bisa berdiri tegak tanpa merasa kesakitan. Ia menggunakan baju compang-camping dan merah darah yang melekat di tubuhnya. Saat itu badan saya pun terasa lemas, ingin rasanya teriak, tapi anehnya tidak bisa saya berteriak. Tiba-tiba pandangan saya kabur dan akhirnya saya hilang kesadaran, yaitu pingsan saya seketika. Kemudian pada pagi harinya, ketika pagi hari itu tiba, saya dibangunkan oleh Mas Dwi. Dengan wajah yang heran dan merasa aneh, dia berkata kepada saya, "Oi Nil, ngapain tiduran di lantai? Nggak dingin apa Nil?" Mas Dwi ini sambil berlalu begitu saja tanpa tahu apa yang saya alami tadi malam. Sobat MM, saya cuma bisa terdiam, terpaku, dan shock atas apa yang terjadi tadi malam kepada diri saya. Mas Dwi pun mengambilkan segelas air putih dan saya pun langsung minum. Setelah agak tenang, saya ceritakan semua kejadian malam itu. Tentang sosok laki-laki yang mengerikan berdarah-darah, saya ceritakan itu kepada Mas Dwi. Sontak saja dia kaget dan bertanya kepada saya, "Bukannya tadi malam udah masuk ke kamar Nil? Mana bau banget lagi, kayak bangke lu baunya Nil." Mendengar hal itu saya pun malah tambah bingung dan kaget. Mas Dwi berkata kepada saya waktu itu, "Terus kalau itu bukan lu, terus siapa yang tidur di ranjang tempat tidur lu?" Saya malah dibuat tambah bingung lagi. Dan benar-benar saya ketakutan, merinding setengah mati. Dari kejadian aneh, mistis, dan gaib malam itu, akhirnya saya memutuskan untuk pulang kampung. Dan saya memutuskan untuk resign, berhenti bekerja di gudang tersebut. Mas Dwi juga malah memutuskan untuk ikut pulang ke rumahnya di Cirebon. Setelah membereskan dan memasukkan baju ke dalam tas, kami pun mengunci semua pintu dan keluar dari gudang itu. Saya berjalan menuju pojok kiri gudang karena di situ ada warung yang biasa untuk kita beli rokok. Dan disapalah saya oleh Mang Ujang, yaitu pemilik warung tersebut. Lalu Mang Ujang bertanya kepada saya, "Mau kemana nih, A? Udah pada rapi gini." "Mau pulang, Mang." "Mang, saya mau nitip kunci ya. Ntar sore bos saya kesini mau ngambil kunci, Mang." "Oh gitu. Ya siap, A." Sambil menyodorkan kunci dan diterima oleh Mang Ujang. Lalu saya juga menceritakan semuanya kepada Mang Ujang atas apa yang terjadi tadi malam. Tapi anehnya adalah Mang Ujang pun terlihat seperti biasa saja. Seperti tidak ada apa-apa ketika mendengar tentang sosok yang saya ceritakan itu. Saya lihat dari raut wajahnya, Mang Ujang ini nampak seperti tidak kaget. Dan dia malah bercerita tentang asal-usul bangunan gudang tersebut. Jadi begini, A. Sebelum adanya gudang besi ini, dulu itu gudang kayu. Dan di sana itu ada sumur. Nah, sumur itu memang ada penunggunya. Dulu pernah ditemukannya di situ korban satu keluarga. Parahnya, jasadnya dibuang ke sumur itu. Nah, yang A lihat itu memang korban pembunuhan, A. Matanya yang satu belum ketemu sampai sekarang. Dan dengan heran, sambil merinding, saya tanya ke Mang Ujang, "Walah, gitu Mang ceritanya. Terus itu tahun berapa Mang kejadiannya?" Lalu Mang Ujang menjawab bahwa kejadiannya itu kurang lebih tahun 2006-2007-an.
Terungkaplah sudah kenapa selalu ada hal-hal yang aneh dan mistis terjadi di gudang besi tersebut. Dari situlah saya tahu asal-usul gudang yang selama ini saya bekerja. Ternyata itu angker. Dan akhirnya saya pun berpamitan kepada Mang Ujang dan saya langsung naik angkot menuju terminal. Dengan perasaan takut dan masih terbayang-bayang hingga sekarang. Dengan sosok laki-laki yang mukanya hancur dan berdarah-darah itu, di mana darahnya bercucuran kemana-mana. Nah, satu hal yang dievaluasi tadi adalah ketika kita memasuki lokasi baru atau tempat baru, kenapa kok tidak ada kerjaan gitu loh. Mas Dwi ini beli terasi terus kemudian dibakar-bakar gitu, untuk apa gitu. Jangan-jangan mungkin Mas Dwi ini sebelumnya sudah tahu apa yang akan terjadi dengan dia membakar terasi ini. Ya jangan aneh-aneh lah kalau kita ke tempat yang baru. Ini yang sama sekali saya perhatikan, ini sangat dilupakan oleh Mas Daniel. Hal yang harus kita perhatikan adalah kita harus selalu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala gangguan-gangguan, hal-hal yang tidak kita inginkan. Insya Allah semua akan aman. Kenapa? Karena apapun makhluk itu tidak ada kuasanya. Makhluk itu tidak berkuasa, yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semoga cerita ini bisa menambah hasanah. Semoga bisa menambah pengalaman kita. Semoga bisa memberikan hal yang positif kepada kehidupan kita. Buat sobat MM sekalian yang juga memiliki cerita, mungkin punya pengalaman pribadi yang horor dan mencekam tentunya, silakan sobat MM sekalian untuk mengirimkan ceritanya ke email yang sudah kami sediakan, dan kami tunggu kabarnya dan kami tunggu cerita Anda. Siapa tahu nanti kita akan kisahkan cerita Anda, atau bahkan mungkin Anda yang akan kami undang untuk menjadi narasumber di Malam Mencekam. Oh ya sobat MM, jangan lupa untuk terus dukung, jangan lupa untuk terus support channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lain agar semua bisa terhibur, dapat pengalaman-pengalaman dari channel ini. Akhirnya, saya Yudi dan tim Malam Mencekam, kami pamit mundur. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.